Mari kita beralih ke Matius pasal 7. Dalam pasal 7 ayat 21, tertulis, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Kata melakukan mencakup peraturan, undang-undang, dan hukum tertentu yang harus kita lakukan. Bukankah begitu? Kemanakah perginya orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku? Mereka akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan mengampuni segala dosa kita dan memberi kita hari raya kudus perjanjian baru yang disebut Paskah. Ketika dia memberi roti, dia berkata, "Inilah tubuhku," dan ketika memberi anggur, dia berkata, "Inilah darahku," dan di balik perkataan ini, dia membuat janji lain. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 54 tertulis, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai, apa yang mereka miliki? Hidup yang kekal." Mengapa Tuhan menekankan hidup yang kekal di sana? Karena kerajaan sorga adalah dunia di mana tidak ada kematian. Orang tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan sorga dengan tubuh yang fana. Karena itu, Tuhan telah menjanjikan hidup yang kekal kepada kita melalui Paskah di bumi ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Apa yang dilambangkan oleh daging dan darahnya? Bukankah itu roti Paskah dan anggur Paskah? Mereka yang makan roti Paskah dan minum anggur Paskah, yaitu daging dan darah Yesus, memiliki hidup yang kekal dan akan dibangkitkan olehnya pada hari terakhir. Tetapi jika mereka tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, apa yang tidak mereka miliki? Tertulis bahwa mereka tidak mempunyai hidup. Kalau begitu, hari ini di tempat-tempat di mana kebenaran perjanjian baru tidak ada kehidupan. Mereka menghapuskan Paskah dan segala sesuatu yang disebut kehidupan. Namun, bukankah dia bahkan berkata, "Jika kamu makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, dan aku akan memberikan kepadamu hidup kekal?" Janji ini sebenarnya apa? Ini adalah Paskah perjanjian baru. Bapa dan Ibu telah menganugerahkan kepada kita ajaran yang bahkan para malaikat di sorga pun iri. Jangan anggap perkataan kebenaran yang berharga ini sebagai sesuatu yang tidak berharga. Sebaliknya, mari kita beritakan kepada semua orang di sekitar kita dengan bermartabat, tidak hanya mengatakan, "Mari makan roti dan minum anggur," tetapi dapat dengan jelas menjelaskan mengapa itu perlu dilakukan. Kita semua harus menjadi anak-anak Sion yang tahu bagaimana menjelaskan alasan ini. Dengan cara ini, marilah kita semua berusaha untuk menjadi pekerja Tuhan, yang dengan penuh semangat berbagi tujuan agung Bapa dan Ibu, untuk mengasihi dan menyelamatkan umat manusia. Berharap bahwa Hari Raya Paskah Perjanjian Baru dapat menjadi hari raya yang penuh kasih, yang dipelihara oleh semua orang di seluruh dunia. Saya ingin mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.